Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga beliau bisa melakukan sesuatu hal yang sulit dijangkau oleh akal dan pikiran manusia biasa. Setiap zamannya akan selalu muncul manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah. Manusia-manusia pilihan Allah tersebut akan bertindak sebagai tangan dan kaki Allah, sekaligus akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini. Dan kemunculan seorang manusia pilihan Allah yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Manusia-manusia pilihan Allah yang akan muncul pada setiap zamannya pasti akan mempunyai kelompok dan pasti mempunyai pengikut. Karena begitu juga yang sudah terjadi pada zaman Nabi dan Rasul terdahulu. Masing-masing Nabi dan Rasul mempunyai kelompok dan mempunyai pengikut. Dan begitu juga yang akan terjadi pada kekasih pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Pasti akan mempunyai kelompok dan mempunyai pengikutnya sendiri. Orang-orang yang akan menjadi pengikut ataupun yang akan menjadi pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bukan dipilih atas kemauan dan keinginan beliau sendiri. Akan tetapi mereka dipilih atas kemauan dan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sudah berjumpa dan sudah bersama dengan beliau adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bisa mendapatkan petunjuk untuk berjumpa dan menjadi pengikut serta bisa menjadi pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Orang-orang pilihan itu adalah mereka yang sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang selalu mengharapkan ingin sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesungguhan dan ketulusan hati dan jiwa mereka yang selalu ingin berada di pangkuan Allah, maka Allah mendengar suara hati dan jiwa mereka atas doa-doa yang selalu mereka harapkan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi pula para hamba-hambanya itu dengan memperkenalkan dirinya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menampakkan dirinya serta akan menampakkan rahasia-rahasianya, termasuk rahasia tentang keberadaan kekasih pilihannya itu, yaitu Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Orang-orang pilihan Allah adalah mereka yang beriman dan bertakwa secara keseluruhan, yaitu secara lahir maupun batin. Keimanan dan ketakwaan seorang manusia tidak bisa dinilai oleh manusia lainnya berdasarkan hanya dari penampilan saja, tetapi harus dilihat juga dari keikhlasan dan ketulusan hati dan jiwanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai dan melihat seseorang itu bukan dari tampilannya, tetapi dilihat dari hatinya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Jika para hamba tersebut sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal Allah, tentu saja Allah juga
pasti akan memberikan kepada setiap diri orang-orang pilihannya itu suatu kelebihan ataupun kemampuan yang sangat luar biasa. Dan dengan kelebihan ataupun kemampuan itu, mereka juga bisa melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal dan pikiran manusia biasa pada umumnya. Adapun beberapa ciri-ciri pada setiap diri pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Yang pertama, pada setiap diri pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, terdapat pancaran cahaya yang sangat terang, menyilaukan. Cahaya itulah yang akan menandakan bahwa mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang bisa menembus dan melihat cahaya di dalam diri setiap pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi hanyalah orang-orang tertentu saja. Yang kedua, pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi selalu berpenampilan biasa-biasa saja, seperti manusia pada umumnya. Mereka tidak berpenampilan seperti ustadz dan tidak berpenampilan seperti orang-orang alim, sehingga orang-orang pilihan Allah yang menjadi pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tersebut sulit diketahui oleh orang lain, dan banyak orang yang tidak akan menyadarinya. Yang ketiga, mereka mempunyai kelebihan ataupun kemampuan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dirinya, sehingga mereka mempunyai kekuatan gaib yang sangat luar biasa dan akan sulit dijangkau oleh akal dan pikiran manusia. Karena mereka secara gaib bisa melakukan sesuatu hal di luar nalar manusia. Dan dengan kekuatannya itu, mereka juga bisa menyerang suatu wilayah yang penuh dengan kejoliman dan ketidakadilan jika Allah sudah mengizinkannya. Mereka juga bisa menempuh jarak yang sangat jauh dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam waktu yang singkat dengan menggunakan kekuatan rohani yang hebat. Yang keempat, dengan kekuatan rohani yang hebat itu, mereka bisa mengobati orang-orang yang terkena sihir ataupun santet dengan mudah. Dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mengalami sakit tersebut akan cepat sekali bisa disembuhkan oleh mereka. Para tukang sihir ataupun bahkan dari bangsa jin yang jahat ataupun yang kafir pasti tidak akan berani berada dekat dengan mereka. Karena jika mereka dekat, pasti mereka akan merasa kepanasan dengan adanya energi yang sangat luar biasa yang berada di dalam diri mereka. Yang kelima, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala kemampuan ataupun kelebihannya itu, mereka bisa membuka mata batin pada orang lain. Mata batin menurut secara syariat adalah kasaf, yaitu melihat dengan pandangan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah. Karena sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati, jiwa, dan pikirannya, para pasukannya Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi pasti akan tertanam sifat-sifat Allah di dalam diri mereka. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cinta terhadap hamba yang dikasihinya, maka hamba tersebut akan melihat dengan penglihatan Allah dan mendengar dengan pendengaran Allah. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, siapa yang memusuhi kekasihku atau waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya. Tidak seorang hamba pun mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak akan berhenti mendekatiku dengan perbuatan-perbuatan sunnah hingga aku mencintainya.
Ketika aku telah mencintainya, maka aku yang akan menjadi telinganya yang digunakannya untuk mendengar. Aku akan menjadi matanya yang digunakannya untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya yang digunakannya untuk memukul. Aku akan menjadi kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, sungguh aku akan mengabulkannya. Dan jika meminta perlindunganku, maka sungguh aku akan melindunginya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Jibril, aku mencintai orang ini, maka cintailah dia." Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkan kepada penghuni langit, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintailah dia." Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Selanjutnya orang itu dapat diterima oleh segenap makhluk Allah di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja, yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya, dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.